Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini karena sudah awal bulan, jadi aku akan buat budgeting lagi untuk di bulan Oktober. Dan seperti biasa, aku akan buat judulnya dulu dan aku akan buat temanya dulu untuk di bulan ini. Karena bulan ini itu Oktober, jadi aku mau pilih temanya Halloween gitu ya. Untuk pemasukan di bulan ini sama saja seperti di bulan kemarin, tapi untuk pengeluarannya beda ya teman-teman. Karena untuk di bulan kemarin aku ada pengeluaran untuk kondangan, tapi untuk di bulan ini nggak ada. Karena aku rasa udah nggak ada juga sih yang hajatan di sekitaran aku, jadi aku nggak menyiapkan dana untuk kondangannya. Jadi kalaupun nanti ada kondangan atau yang lain, aku mau ambil dari uang jaga-jaga aja atau dari sisa gaji. Lalu di bulan ini untuk tabungan lebaran aku akan ubah juga, nanti aku akan berikan alasannya kenapa, jadi simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah untuk gambarnya itu seperti ini aja, lumayan simple, yang penting ada gambarnya ya, soalnya aku nggak terlalu betah juga kalau terlalu polos gitu. Nah setelah aku gambar, aku warnai seperti ini. Di bulan ini tuh temanya kegelapan karena banyak yang hitam-hitamnya ya. Jujur aku buat gambar ini tuh udah lama banget. Aku buat gambar ini di awal tahun 2024 teman-teman. Jadi sampai bulan Desember tuh aku udah gambar semua. Jadi aku itu gambar pakai pensil dulu. Jadi setiap tag video itu aku tinggal timpa lagi aja pakai pulpen ya, kayak gini, pakai drawing pen. Jadi supaya nggak berantakan gitu pas dibuat videonya, makanya aku buat dari pensil dulu. Nah untuk format budgetingnya sudah aku isi mulai dari pendapatan, saving, kebutuhan, dana lainnya, dan sisa gaji. Untuk pendapatan di bulan ini ada 5.850.000. Lalu untuk savingnya aku menyiapkan 1.100.000. Untuk pembagiannya nanti aku jelaskan di akhir video ya teman-teman. Lalu untuk kolom kebutuhan aku isi seperti biasa, mulai dari belanja bulanan, belanja harian, sampai dengan uang untuk skincare juga. Untuk di bulan ini untuk skincare itu aku tambah budgetnya jadi 250.000 karena day cream aku itu habis, jadi harus dibeli. Terus juga aku harus beli hand body juga sih karena habis. Jadi untuk di bulan ini aku tambah budgetnya ya teman-teman. Sedangkan untuk pos pengeluaran yang lain nominalnya masih sama seperti di bulan kemarin. Jadi yang berbeda itu di bulan ini cuma untuk skincare aja ya teman-teman. Jadi cara aku mengatur uang skincare itu enggak harus setiap bulan 100.000, tapi di saat ada yang habis atau aku perlu, pasti aku tambah budgetnya ya teman-teman. Mungkin gak sebanyak teman-teman pengeluarannya, tapi ya aku disesuaikan dengan kemampuan aja sih. Jadi aku akalinnya kayak gitu. Nah selanjutnya aku mau isi kolom dana lainnya. Ini itu isinya cuma sedekah dan uang jaga-jaga. Untuk sedekah 100.000, untuk uang jaga-jaga 200.000. Seperti biasa uang jaga-jaga itu harus ada ya, karena takut ada sesuatu yang tidak terduga di bulan ini. Nah selanjutnya untuk sisa gaji di bulan ini, alhamdulillah aku masih ada sisa 100.000-an. Uangnya bisa berguna banget untuk hal lain, atau kalau misalnya nggak kepake ya buat nabung nanti di akhir bulan. Lalu selanjutnya di bulan ini aku mau ganti judul di dompet pintar, judul pengeluaran aku di bulan ini. Aku tadinya mau ganti sama dompetnya, tapi aku belum ada penghasilan dari toko sebelah, jadi ya udahlah ya, ditunggu dulu aja karena aku nggak mau ngambil dari jatah di bulan ini. Jadi aku mau nungguin uang dadakan aja, jadi nanti aku belanjain untuk dompet pintar yang baru. Kenapa aku pengen ganti dompet pintar? Karena dompet yang ini udah kusam, terus juga udah banyak yang sobek. Tapi nanti aku mau ganti dompet yang sama sih teman-teman. Kenapa aku ganti dompet yang sama? Karena dompet ini tuh enak banget, dibukanya itu cepet. Terus kalau misalnya ada harus bayar apa, jadi cepet gitu ngambilnya. Aku punya dompet satu lagi yang lebih bagus, tapi dia itu bentuknya itu sliding gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku agak lama kalau ngambil uangnya, apalagi kalau kita lagi keadaan buru-buru. Jadi susah juga, terus gede juga dompetnya. Karena aku biasanya naruhnya sih di tempat yang sempit ya, jadi susah ngambil
ngambilnya gitu teman-teman. Dan ini uangnya tinggal dimasukkan aja ke dompet pintar sesuai dengan pos pengeluarannya masing-masing. Untungnya uang di bulan ini itu 50 ribuan semua, jadi ketika ngebelanjain itu aku lumayan tertolong ya, karena biasanya kalau uangnya 100 ribuan itu kalau di warung agak susah kembaliannya. Jadi untuk di bulan ini aman banget karena uangnya 50 ribuan semua. Terkadang aku juga bosen loh teman-teman buat budgeting, tapi balik lagi ke mindset aku itu harus buat budgeting karena uangnya itu harus jelas. Uang yang didapat suami aku itu harus jelas perginya kemana di setiap bulan, terus sisanya berapa, dipakai apa, aku itu harus tahu. Dan sekalian aku juga menyalurkan hobi gambar aku sih teman-teman, walaupun gak jago ya, tapi aku seneng gitu, apalagi ngitung-ngitung uang sambil gambar, itu dua hobi aku banget sih, makanya aku seneng banget kalau buat budgeting. Nah ini untuk uangnya sudah aku masukkan semua ke dompet pintar ya teman-teman. Lanjut aku mau isi sinking fund aku untuk tabungan lebaran, tapi sebelum itu aku mau ganti kertas tabungan lebarannya teman-teman. Kenapa aku ganti? Karena aku mau ganti targetnya, karena ini tuh targetnya banyak ya, di setiap bulan aku harus nabung 500 ribu. Setelah aku pikir lagi 3 juta aja cukup, makanya aku beli kertas yang terbaru dengan target 3 juta aja. Kenapa aku cuma mau 3 juta aja? Karena menurut aku 3 juta itu udah cukup untuk beli baju ya, karena kan nanti THR itu akan cair juga. Jadi biasanya aku itu tabungan lebaran plus THR itu digabung untuk kebutuhan lebaran teman-teman. Jadi cukup lah ya, untuk 3 juta aja itu cukup banget untuk beli baju dulu. Karena biasanya untuk beli hal lain itu mepet-mepet lebaran itu masih bisa. Nggak mepet juga sih, misalnya 2 minggu sebelum lebaran itu masih bisa ya teman-teman. Nah ini untuk kertasnya aku ganti, terus aku tandai untuk target yang kemarin sudah aku capai, yaitu 2.500.000. Sedangkan untuk di bulan ini aku mau nabung 500 ribu, jadi target 3 juta ini sudah selesai di bulan ini. Dan untuk lanjutannya aku akan fokus untuk nabung di renovasi rumah ya teman-teman. Jadi untuk tabungan lebarannya segini aja untuk di tahun ini, menurut aku cukup untuk belanja kebutuhan lebaran yang harus dibeli awal-awal sebelum lebaran. Dan untuk uangnya disimpan di sini aja, insya Allah aman. Lalu selanjutnya aku masih punya 100 ribu ya untuk isi mini sinking fund. Jadi di bulan ini alhamdulillah aku bisa isi mini sinking fund dari jatah gajian, bukan dari sisa uang bulanan ya teman-teman. Dan untuk uangnya aku fokuskan isi untuk target tahun baru, dan alhamdulillah untuk tahun baru itu selesai di bulan ini. Sedangkan untuk uang yang 500 ribu lagi itu untuk nabung renovasi rumah di bulan ini ya. Dan segitu aja untuk video aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum.